Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kemudian sudah ngerti tentang kondisi ibu, maka kita akhirnya mampu merumuskan prioritas kita di dalam kita beramal itu apa saja. Karena kita ngerti kondisi kita. Sehingga kemudian dia mampu merumuskan prioritas-prioritas amal yang dilakukan olehnya ketika dia paham kondisi. Dan ingat, sesungguhnya prioritas amal itu tidak bisa dibuat kecuali ketika kita paham kondisi dulu. Ya, makanya kemudian Nabi tadi mengatakan jihad karena paham kondisi. Ini orang kafir nih mau mengobrak-ngabrik kaum muslimin. Tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah jihad. Oh tenang, oh berarti sholat. Kalau kita kemudian ngerti, paham dan kondisi itu, maka kita akhirnya merumuskan prioritas itu. Dan ingat loh, prioritas setiap zaman itu beda-beda. Sebagaimana prioritas dalam setiap keluarga itu kan beda-beda, Ibu. Ya kan? Ada mungkin ibu-ibu yang suaminya pulang jam 5 sore. Akhirnya ibu-ibu selalu prepare sebelum jam 5 sore, kerjaan rumah itu sudah selesai, jam 5 sore, dia kemudian berpenampilan secantik mungkin layaknya putri permaisuri untuk menyambut suaminya. Ya, gak usah senyum-senyum ya ibu-ibu ya. Itu kemudian karena jam 5 sore. Tapi ternyata kondisi keluarga itu tidak bisa disamakan dengan kondisi keluarga yang lain. Dia mengatakan, saya itu mbak kalau jam 5 sore itu sudah mandi saya. Mandi wangi saya itu sudah. Karena menyambut suami saya. Kalau saya tidak bisa, kenapa? Karena jam 5 sore itu suami saya malah pergi. Karena dia security dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Makanya saya itu berdandannya pagi. Jam 6 pagi saya berdandan secantik mungkin untuk menyambut suami saya yang sudah letih menunggu maling yang tidak pernah kunjung-kunjung. Ya. Prioritas amal itu penting. Akhirnya kita paham. Kalau tidak paham, maka akhirnya berantakan dan beradulan semua yang kita lakukan. Dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, itu tidak bisa sama. Makanya setiap zaman itu punya fitnah khasnya masing-masing. Kalau kita tidak paham tentang ini, ya berantakan. Dan jangan pernah memaksakan bahwasanya setiap kondisi zaman itu sama. Karena apa? Tuntutannya satu zaman dan fitnahnya satu zaman itu beda-beda. Makanya ketika kita paham, maka kita akan merumuskan prioritas apa yang harus kita lakukan. Mbak, kenapa sih mbak? Kalau salah jam 3:30 tuh WA selalu kamu lagi nyuci piring. Iya, karena sesungguhnya suami saya pulang jam 5 sore. Mbak, kenapa ya mbak kalau saya WA kamu jam 5 sore kok kamu bisa jawab? Iya, karena suami saya sudah pergi, baru pergi dari rumah, saya baru bisa jawab WA. Beda-beda. Makanya ketika kita paham, kita akhirnya ngerti prioritas kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita ngerti tentang kondisi. Ya, makanya seorang mukmin itu harus ngerti kondisi. Tidak bisa dia menutup mata, menutup telinga dari berbagai macam kondisi yang ada, karena sesungguhnya itu tuntutannya nanti kita harus paham. Supaya kita paham, supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisi rumah saja kita harus paham bagaimana kondisinya, maka kemudian kita, apalagi dalam urusan agama, karena urusan rumah yang skalanya lebih kecil saja kita paham, kita ngerti, apalagi skalanya yang lebih besar, yaitu adalah skala agama dan skala din. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami betul betapa pentingnya kehidupan kita untuk mengerti apa itu zaman yang sedang berlangsung dan skala prioritas kita itu apa, supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang tergerus dengan berbagai macam kerugian ketika tidak paham tentang kondisi. Ya. Maka itulah yang kemudian kita harus paham. Jadi ngerti kondisi itu penting. Kalau tidak paham kondisi ibu akan menyebabkan banyak sekali. Kalau kita tidak paham tentang kondisi akan menyebabkan rusaknya banyak hal. Contoh nih, kita tahu ibu kita sakit. Tapi kemudian kita pura-pura tidak tahu kalau ibu kita sakit. Akhirnya apa? Kita pergi kemana-mana. Dengan alasan bahwasanya saya juga ini lagi melakukan kewajiban saya yang lain kepada sesama muslim untuk saling mengunjungi. Betul. Kamu mengunjungi teman kamu itu merupakan bagian dari pahala. Tapi ibu kamu sakit loh. Kamu berarti meninggalkan sesuatu yang lebih prioritas untuk sibuk dalam prioritas yang lebih kecil. Ya kan? Dalam konteks perjuangan ibu tahu nggak? Sesungguhnya ternyata saya baru membaca sejarah bahwasanya yang impor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu ternyata siapa? Belanda. Bukan Belanda, VOC. Atas saran Inggris. Kenapa kemudian Inggris menyarankan itu?
Karena Ahmadiyah itu ibu satu ajaran yang menyimpang, yang mana dia tidak punya konsep jihad. Makanya orang Inggris itu menjadi orang yang dipandang rasnya tinggi oleh orang Ahmadiyah. London itu tanah sucinya orang Ahmadiyah. Maka kemudian dia diimpor di sini. Kenapa? Karena dia tidak punya konsep jihad. Dan VOC senang ketika ada seseorang yang identik dengan Islam tetapi dia tidak punya konsep untuk jihad. Makanya didatangkan ke sini kemudian menularkan virusnya. Apa dari virus pemikiran itu? Akhirnya beberapa di antara kaum muslimin terkena. Dan ibu tahu tidak semua kaum muslimin pada saat ketika Belanda merambah dan menjajah tanah kita, semuanya itu berjuang dan meroncengkan bambu untuk mengusir Belanda, untuk mengusir VOC. Tapi ada sebagian kecil kaum muslimin yang kemudian dia itu masuk ke ke musola, ke langgar. Mereka berzikir. Padahal zikir itu ibadah atau tidak ibadah? Ibadah. Tapi kemudian ketika orang kafir ngepung kita, ngambil tanah kita, sumber daya alam kita, apa amalan yang paling utama, Ibu? Berjihad fisabilillah. Tetapi dia berzikir, padahal kalau berzikir tidak bisa disalahin mutlak kan? Kamu kok zikir sih? Lu zikir itu kan ibadah. Kenapa semacam ini bisa terjadi? Disebabkan karena dia tidak paham kondisi. Makanya akhirnya prioritas amal yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan, akhirnya dia tidak paham. Ketika tidak paham kondisi prioritas amal itu tidak ngerti. Sama dalam dakwah, Ibu. Ibu tidak ngerti prioritas di dalam dakwah. Berantakan, Ibu. Contohnya ibu mendapati ada seorang wanita, dia ngerokok, kemudian dia nggak pakai jilbab, pakai celana pendek, tapi juga sering datang ke dukun. Misal, ini lengkap banget nih perempuan kayak gini nih. Misalkan dia ngerokok, kemudian dia pakai celana pendek, tapi juga sering datang ke dukun. Kita tidak paham kondisi ini, apa yang terjadi? Mungkin kita akan mengingkari rokoknya, tetapi kita tidak menyampaikan dosa yang lebih besar yang dia lakukan. Apa itu? Datang ke dukun. Apa yang terjadi? Diingatkan tentang rokok, dia marah, dia pergi. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang lebih fatal, yaitu haramnya datang ke dukun, karena itu bisa membatalkan iman. Disitulah kita paham, berarti ngerti kondisi itu penting atau tidak penting? Oh, penting banget toh, penting banget. Makanya kalau kita ngelihat ada orang, ya ibu ya, ada temannya ibu melakukan satu perkara, lihat-lihat dulu. Misalkan dia melakukan bid'ah, bid'ahnya dilihat dulu, mana yang kemudian paling parah, itu yang kita akan luruskan dulu. Jangan mengurusi hal yang lebih kecil. Kalau kita sudah mengurusi yang kecil-kecil kayak gitu, akhirnya apa? Antipatinya menjadi antibodinya dia. Dan akhirnya menolak setiap kita akan menyampaikan dakwah kepadanya. Kenapa? Karena kita mulai dari yang kecil. Tidak memulai dari skala prioritas yang lebih besar. Apa itu? Akidah dulu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti penting kah? Oh, penting banget. Kita harus ngerti tentang kondisi dan peka kepada zaman supaya mampu merumuskan apa yang kemudian prioritas kita di dalam zaman itu. Supaya tidak sampai menjadi berantakan kehidupan amal kita ketika tidak paham tentang kondisi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.